Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Semoga semuanya sehat-sehat selalu. Selalu dalam lindungan Allah. Amin. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Masih 110-an ya. Persiapkan Al-Qur'annya. Disiapkan Al-Qur'annya, silakan dibuka. Kita membaca surat Al-Baqarah dari awal. 10F sudah siap? Minggu ini 10F. Siapa 10F yang membaca? Septian? Septian. Sepuluh F ini ada enggak ya 10F? Nak, dengar suara ibu enggak? Halo Nak, dengar suara ibu? Ada, Bu. Kelas 10F? Ada? F. Mana ya 10F? Ada itu, Bu, di Zoom-nya. Ada 4 orang. Oh, berarti masih sedikit. Rika Rahim. F, oke. Rika Rahim. Rika bisa mendengar suara ibu? Bisa, Bu. Oke, katanya kamu ya yang membaca hari ini? Ya, Bu. Oke, silahkan Nak. Untuk hari ini kita baca surat Al-Baqarah ayat 1. Oke, sebentar Ibu carikan sampai satu halaman ya, sampai ayat 16. Sampai ayat berapa, Bu? 16. Sampai ayat 16. Kita mulai dari surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 16. Teman-teman yang lain bagaimana, sudah siap apa belum? Teman-teman yang lain sudah siap apa belum? Rika Rahmi mau memulai membacanya. Untuk yang lain tolong diperhatikan. Bisa jadi nanti selanjutnya Ibu tunjuk siapa yang membaca gitu. Lanjut dari Rika Rahimi. Jadi belum tentu nanti Rika Rahimi sampai ayat 16. Nanti Ibu langsung tunjuk, jadi kalian harus benar-benar membuka Al-Qur'annya. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Oke. Mari kita memulai untuk membaca Al-Qur'an hari ini. Kita membacanya mulai dari surat Al-Fatihah. Ya, kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka wa nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rika boleh on cam? Oke, Rika bisa dimulai. Yuk. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahum Allahu maradan wa lahum 'adzabun 'aliim bima kanu yaksibun. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu innama nahnu mustahzi'un. Allahu
الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Terima kasih Rika Rahimu dari kelas 10F. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Akil Kuranta. Akil Kuranta. Bisa mendengar suara Ibu Akil? Ya, Bu. Oke. Surat Al-Baqarah 1 berbunyi seperti apa, Mas? Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Terima kasih. Ya, Bu. Ya, Bu, sama-sama. Ya, Ibu nyari kawanmu lagi. Rama Saputra. Rama Saputra. Nggak ada kelasnya ya di sini, jadi Ibu nggak bisa menyebutkan kelasnya. Rama Saputra. Rama Saputra kelas apa ya? Ini anaknya kemana nih? Rama Saputra. Rama. Oh, Rama Saputra kelas 10D. Rama Saputra kelas 10D. Ini anaknya nggak dengar atau gimana ya? Ada tapi tiada. Wes ganti temen aja. Ketua kelasnya 10D mana? Ketua kelasnya 10D. Galih. Galih. Lih, kamu ada di sini enggak? Rama Saputra ini ada tapi tiada. Berarti apa ya namanya? Ada tapi tiada tuh. Galih nggak ada. 10D bisa dicatat ya. Galih ada, Bu. Ada, Bu, di Zoom, Bu. Siapa iki sing jawab ini tadi? Wahyu, Bu, Wahyu. Hah? Wahyu menjawab tadi, Bu. Wahyu, oh enggak, anaknya nih tak panggil ada di Zoom memang kayak Rama Saputra kan juga ada, tapi ketika ibu tanya kan nggak jawab. Si Galih juga sama. Tapi untuk kelas 10D itu sekretarisnya Galih juga sih ibu. Jadinya ibu nggak bisa ngomong sama sekretarisnya yang asli. Katanya ya sekretarisnya non gitu, jadinya dirangkap sama Galih. Galih nggak ada, oke. Galih sama Rama Saputra. Padahal ibu ini pengen ngobrol seperti ini. Ganti. Ibu langsung absen nanti. Hati-hati kelas 10A. Kelas 10A ibu cari nih anaknya nih. Nadia Pisi. Nadia Pisi. Ada nggak Nadia Pisi?
Nadia Pisi. Nak. Muhammad Adam Sayyidina. Muhammad Adam Sayyidina. Adam. Pon. Loh, bangun tidur kah? Kada. On cam, Mas. Tunggu. Kok tunggu? Adam Sayyidina. Muhammad Adam Sayyidina. Minggu depan on cam semua ya. Gimana kalau seperti itu? Kalau Wahyu oke-oke aja, Ibu 2 kali oke. Soalnya yang selalu on cam kan Wahyu. Untuk yang lainnya belum pernah ya. Soalnya kalau nggak Ibu minta kalian nggak mau on cam juga sih. Gimana kalau minggu depan kita on cam semua, jadi kelihatan. Jadi ketika on cam itu kan apabila dipanggil itu sudah kelihatan tuh mukanya. Muhammad Adam, kamu kemana? Kok hilang? Adam? Nah, ini banyak yang setuju. Oke, minggu depan kita on cam semuanya. Kita membahas apa kan belum tahu, soalnya hari ini belum dimulai pembahasannya. Muhammad Re siapa ya itu? Re siapa tuh? (140) Adam, jangan lama-lama sih, Dan. Iya Bu, ini Bu. Hai Adam, berbaju dulu kah? Ya kan? Nah, jujur Padahal kalau kalian kan harus berseragam, nah. Oke, Muhammad Adam Sayyidina, Ibu mau nanya nih. Boleh? Boleh. Oke, kalau boleh, Ibu mau menanya. Tadi Ibu sudah menanyakan sama si Akil ya, bahwa dalam surat Al-Baqarah ayat 1 itu berbunyi alif lam mim. Gitu kan? Apa arti dari ayat tersebut? Lah. Kalau tahu ulun Bu. Ikut membaca apa enggak, Mas? Mas Adam Sayyidina. Apanya Bu? Ikut membaca apa enggak? Ikut. Kalau ikut berarti kan buka Al-Qur'annya. Jangan hilang dulu, kameranya jangan dihilangkan dulu gambarnya. Pindah Bu, ulun dari Zoom ke Al-Qur'annya. Oh gitu, oke. Kenapa nggak buka Al-Qur'an yang asli gitu? Jadi jangan pakai HP-nya, jangan, tapi buka Al-Qur'annya. Di rumah ada kan Al-Qur'an? Ada. Tafsir ada? Ada. Ada, boleh diambil. Tunggu. Ya, Ibu tunggu nih. Siap menunggu. Yang lain siap-siap ya. Bisa jadi nanti ke kalian. Ada. Sudah Bu. Oke, silakan dibuka Mas. Arti dari surat Al-Baqarah ayat 1. Artinya alif lam mim juga Bu.
Ya, kenapa seperti itu, Mas? Kenapa ya? Apa ya? Kada tahu, Bu. Beneran tidak tahu apa lupa? Hanya Allah yang tahu artinya. Tahu artinya bahwa alif lam mim memang alif lam mim artinya ya? Iya, Mas. Allahu alam nggak, Bu? Enggak loh, maksudnya aku nanya si Agam. Setahu kamu memang alif lam mim artinya alif lam mim gitu loh maksudnya. Aku nih nanya gitu, bukan ibu memaksa untuk mencari arti, bukan. Hanya Allah yang tahu artinya, Bu. Saya pernah lihat di Google. Iya, maksudnya itu bagaimana kalimat kamu ketika ibu tanya artinya gitu loh. Bagaimana Ulun jawabanmu ibu nih apa itu? Pengen tahu jawaban dari kamu gitu. Ulun pernah, Bu, nonton di YouTube itu. Iya. Bukan artinya sih, cuman pembahasannya. Tapi kalau ulun ulangi takut salah gitu. Tinggal bagaimana itu? Pertanyaan ibu sih simple. Arti dari surat Al-Baqarah ayat 1 yang berbunyi alif lam mim artinya memang alif lam mim kan gitu. Jadi itu memang salah satu ayat yang di situ artinya itu hanya Allah yang tahu. Kamu bisa mencari contoh lain, Mas, selain alif lam mim yang artinya sama? Yang artinya sama dengan itu? Yasin, Toha. Oh, pinter. Terima kasih Muhammad Adam Sayyidina yang sudah Ibu repotin hari ini. Gak apa-apa, Bu. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Ikhlas ya? Insya Allah ikhlas. Alhamdulillah, berarti besok minggu depan Ibu ulang lagi karena kamu ikhlas. Tinggi. Terima kasih, Mas. Sama-sama. Ibu senang hari ini bisa komunikasi dengan kamu. Yang di situ tidak kamu sembunyikan ya. Mulai dari gitu nyari Al-Qur'an sampai kamu Ibu mintai jawaban yang di situ bisa mengorek pemikiran kamu, tapi nggak apa-apa. Ibu senang. Oke. Jujur, Bu. Alhamdulillah. Apa? Jujur. Jujur. Makanya terima kasih atas kejujurannya Mas Adam Sayyidina. Untuk yang lain bisa dipahami ya dari yang kita baca tadi surat Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 16 yang kemungkinan satu halaman lebih sudah kita baca. Jadi tolong untuk semuanya, bukan 1-2 orang aja. Sewaktu-waktu Ibu panggil itu kalian harus menjawab. Berarti apabila kalian sudah nggak on cam, kemudian Ibu tanya kok kalian nggak jawab, itu kamu ada nggak di situ? Kan gitu pertanyaannya ya? Nah kalau seperti ini kan Ibu enak malahan ngabsennya berarti. Oh misalkan si A tadi walaupun ada di Zoom, tapi dia ketika Ibu tanya nggak ada, berarti kan nggak ada di situ. Cuma masuk aja ke Zoom, orangnya nggak ada. Ada tapi tiada, berarti apa? Goib ya? Jadi seperti itu ya, tolong untuk yang lain mohon dimengerti bahwa boleh kalian tidak on cam, tapi Ibu mohon ketika Ibu tanya tolong dijawab. Berapa anak tadi yang nggak jawab tadi? Nadia Pisi, Gali, terus siapa lagi satunya tadi? 3. Nah ya 3 ya. Rama, oke. Dari kelas 10D itu ada 2, si Gali sama si Rama. Tadi ulun error. Nadia Pisi tak panggil tadi nggak nyahut juga, kenapa? Kemana Nadia Pisi? Tadi Zoom-nya error tuh, ada suaranya. Oke, pokoknya yang penting ada alasan yang di situ bisa Ibu pahami, bisa Ibu mengerti, Ibu nggak apa-apa, ya. Ibu maaf lah, Bu. Oke. Sip, berarti kalau ada alasan yang bisa dimengerti Ibu nggak apa-apa. Tapi kalau di situ kalian diam aja, berarti sama dengan kalian tidak masuk. Oke, Nadia Pisi, mumpung saat ini nggak ada gangguan apa-apa. Nadia Pisi boleh on cam?
Diperlihatkan wajahnya dong. Karena kita itu ketemunya jarang on cam ya, jadi ibu nih nggak hafal sama wajah kalian. Nadia PC, gangguan lagi kah? Nadia PC, ya gangguan lagi Nadia PC. Oke lah, kita lanjut untuk minggu depan. Sampai di sini dulu tadarus kita hari ini. Semoga apa yang kita baca tadi ada manfaatnya, ada berkahnya dari yang sudah kita baca ada 16 ayat tadi ya. Kita tutup sama-sama Al-Qur'annya. Kita lanjut ke materi yang mau kita bahas hari ini, yaitu tentang hijrah Nabi ya di Madinah. Yang kemarin mau dipresentasikan dari kelas apa ya Kamil tuh? Ya, kah? Mil? Kamil itu kelas 10E. Oke, bisa disiapkan Kamil yang mau presentasi siapa? Hadir Bu, sebentar. Kamil. Teman-teman bisa disiapkan untuk bab berikutnya. Kemarin e-booknya juga sudah Ibu kasihkan sih. Jadi kalian bisa membuka itu. Nanti PPT-nya dari Ibu akan Ibu share rasanya sudah Ibu share ya di grup, di Gave. Iya, Bu. Sudah. Oke, iya. Boleh Noval Rianda. Silahkan. Teman-teman yang lain silahkan dibuka tentang meneladani perjuangan dakwah Rasulullah yang ada di Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10E akan menjelaskan materi bab 9, yaitu meneladani perjuangan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Oke, akan saya lanjut. A. Memahami perjuangan dakwah Nabi. Hijrah, titik awal dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Faktor utama hijrahnya Rasulullah adalah ancaman dari kafir Quraisy yang terus-menerus dan kesediaan penduduk Madinah atau Yasrib memikul keselamatan, membela dan mempertahankan keselamatan Rasulullah dan pengikutnya mendorong Rasulullah hijrah ke Madinah. Ancaman yang dilakukan oleh kafir Quraisy antara lain: 1. Melarang setiap perdagangan dan bisnis dengan pendukung Nabi Muhammad. 2. Tidak seorang pun berhak mengadakan ikatan perkawinan dengan orang Muslim. 3. Melarang keras bergaul dengan kaum Muslim. Dan yang keempat, musuh Nabi Muhammad harus didukung dalam keadaan bagaimanapun. B. Substansi dakwah Nabi di Madinah. 1. Membina persaudaraan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Yang pertama, kehadiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum Muhajirin atau sebutan pengikut Rasulullah yang hijrah dari Mekah ke Madinah mendapat sambutan hangat dari penduduk Madinah atau kaum Ansor. Kemudian, kota Yasrib diganti namanya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sebutan Madinatul Munawwaroh. Setiap kaum Muhajirin dipersaudarakan dengan kaum Ansor untuk mengikat setiap pengikut Islam yang terdiri dari berbagai macam suku dan kabilah ke dalam suatu ikatan masyarakat yang kuat, senasib, seperjuangan dengan semangat persaudaraan Islam dalam menciptakan suasana tentram dan nyaman di kota Madinah. Nabi Muhammad membuat perjanjian dengan kaum Yahudi. Isi perjanjian tersebut antara lain: 1.
kaum Yahudi hidup damai bersama-sama dengan kaum muslimin. 2. Kedua belah pihak bebas memeluk dan menjalankan agamanya masing-masing. 3. Kaum muslimin dan kaum Yahudi wajib tolong-menolong dalam melawan siapa saja yang memerangi mereka. 4. Orang-orang Yahudi memikul tanggung jawab belanja mereka sendiri, dan sebaliknya, kaum muslimin juga memikul belanja mereka sendiri. 5. Kaum Yahudi dan kaum muslimin wajib saling menasihati dan tolong-menolong dalam mengerjakan kebajikan dan keutamaan. 6. Kota Madinah adalah kota suci yang wajib dijaga dan dihormati oleh mereka yang terikat dengan perjanjian. 7. Kalau terjadi perselisihan di antara kaum Yahudi dan kaum muslimin yang dikhawatirkan akan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan, urusan itu hendaklah diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Siapa saja yang tinggal di dalam ataupun di luar kota Madinah wajib dilindungi keamanan dirinya kecuali orang jolim dan bersalah, sebab Allah Subhanahu wa taala menjadi pelindung bagi orang-orang yang baik dan berbakti. Dua, membentuk masyarakat yang berlandaskan ajaran Islam. A. Kebebasan beragama. B. Azan, sholat, zakat, dan puasa. C. Prinsip-prinsip kemanusiaan. Nabi Muhammad SAW menyampaikan pidatonya, khutbah Nabi SAW itu antara lain berisi larangan menumpahkan darah kecuali dengan hak dan larangan mengambil harta orang lain dengan batil karena nyawa dan harta benda adalah suci. Larangan riba dan larangan menganiaya, perintah untuk memperlakukan para istri dengan baik dan lemah lembut, dan perintah menjauhi dosa. Semua pertengkaran antara mereka di zaman jahiliyah harus saling dimaafkan. Balas dendam dengan tebusan darah sebagaimana berlaku dalam zaman jahiliyah tidak lagi dibenarkan. Persaudaraan dan persamaan di antara manusia harus ditegakkan. Hamba sahaya harus diperlakukan dengan baik. Mereka makan seperti apa yang dimakan tuannya dan berpakaian seperti apa yang dipakai tuannya. Dan yang terpenting adalah umat Islam harus selalu berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. 3. Mengajarkan pendidikan politik, ekonomi, dan sosial. C. Strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. 1. Meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat. Dasar-dasar kehidupan bermasyarakat yang dibangun Nabi adalah seperti berikut. A. Membangun masjid. B. Membangun ukhuwah atau persaudaraan Islamiyah. C. Menjalin persahabatan dengan pihak-pihak lain yang non-muslim. Sebuah piagam pun dibuat yang kemudian dikenal dengan Piagam Madinah. Dalam piagam itu ditegaskan persamaan hak dan menjamin kebebasan beragama bagi orang-orang Yahudi. Setiap orang dijamin keamanannya dan diberikan kebebasan dalam hal hak-hak politik dan keagamaan. Setiap orang wajib menjaga keamanan Madinah dari serangan luar. Dalam piagam itu dicantumkan pula bahwa Nabi Muhammad menjadi kepala pemerintahan dan karena itu otoritas mutlak diserahkan kepada beliau. Oke, bisa dilanjut. Terbentuknya negara Madinah membuat Islam semakin kuat, menimbulkan kekhawatiran dan kecemasan yang amat tinggi di kalangan Quraisy dan musuh-musuh Islam lainnya, yang mendorong mereka melakukan berbagai macam bentuk ancaman. Upaya kaum muslimin mempertahankan Madinah melahirkan banyak peperangan. Berikut diuraikan beberapa peperangan yang terjadi. 1. Perang Badar. Perang Badar merupakan perang yang pertama kali terjadi dalam sejarah Islam. Terjadi pada 8 Ramadan tahun kedua Hijrah. Dalam perang ini, kaum musyrikin yang berjumlah 900 sampai 1.000 orang berhasil dikalahkan oleh kaum muslimin yang hanya berjumlah 305 orang. Yang kedua ada perang Uhud. Perang Uhud terjadi pada tahun ketiga Hijrah. Ini terjadi karena kekalahan kaum Quraisy pada perang Badar yang membuat mereka semakin benci terhadap kaum muslimin. Mereka membawa 3.000 pasukan berunta, 200 pasukan berkuda, dan 700 orang diantaranya memakai baju besi. Pasukan ini dipimpin oleh Khalid bin Walid.
Dan kedatangan mereka disambut Nabi Muhammad dengan sekitar 1.000 pasukan. Namun ketika pasukan Nabi Muhammad melewati batas kota, Abdullah bin Ubay menarik 300 pasukan yang terdiri dari orang Yahudi dan kembali ke Madinah. Kemenangan yang sudah diambang pintu gagal diraih pasukan Nabi Muhammad, termasuk pasukan pemanah, karena tergoda oleh harta peninggalan musuh yang merupakan strategi dari pihak musuh. Pasukan Khalid bin Walid pun menyerang balik. Pasukan pemanah dapat dilumpuhkan dan satu persatu pasukan Nabi Muhammad berguguran di medan perang. Setelah peperangan ini, Nabi Muhammad SAW menindak tegas Abdullah bin Ubay dan pasukannya. Bani Nadir, satu dari dua suku Yahudi Madinah, berkomplot dengan Abdullah bin Ubay, diusir dari Madinah. Kebanyakan mereka pergi dan menetap di Khaybar. 3. Perang Ahzab atau Kandak. Bani Nadir yang menetap di Khaybar berkomplot dengan musyrikin Quraisy untuk menyerang Madinah. Pasukan gabungan mereka berkekuatan 24.000 pasukan. Dalam perang ini, pasukan Ahzab tidak mendapat hasil apapun karena mereka tertahan di parit yang dibuat atas usul Salman Al-Farisi sebagai bentuk pertahanan kaum muslimin. Dan upaya mereka mengepung Madinah selama 1 bulan tidak berhasil karena badai kencang yang memporak-porandakan kemah mereka. 4. Perang Hunain. Dengan kekuatan 12.000 pasukan di bawah pimpinan Nabi Muhammad, pasukan muslim dapat menumpas dan menaklukkan Saqif dan Bani Hawazin yang ingin menuntut balas hancurnya berhala-berhala mereka ketika menaklukkan Mekah. 5. Ada Perang Tabuk. Perang Tabuk merupakan perang terakhir yang diikuti oleh Nabi Muhammad. Perang ini terjadi karena kecemburuan dan kekhawatiran Heraklius atas keberhasilan Nabi Muhammad menguasai seluruh jazirah Arab. Perang ini dapat dimenangkan umat Islam tanpa pertempuran karena pasukan musuh yang ciut nyalinya melihat pasukan muslim yang sangat besar. Nabi Muhammad tidak melakukan pengejaran, tetapi berkemah di Tabuk. Dalam kesempatan ini, Nabi membuat perjanjian dengan penduduk Tabuk. Dengan demikian, wilayah perbatasan itu dapat dikuasai dan dirangkul masuk dalam barisan Islam. Dua, surat Nabi SAW kepada para raja. Genjatan senjata antara Nabi SAW dengan musyrikin Quraisy telah memberi kesempatan kepada Nabi SAW untuk melirik negeri-negeri lain sambil memikirkan cara berdakwah ke sana. Nabi Muhammad SAW mengirim surat kepada raja-raja para penguasa negeri-negeri tersebut. Di antara raja-raja yang dikirim surat oleh Nabi Muhammad SAW adalah Raja Ghassan, Mesir, Abisina, Persia, dan Romawi. Tidak satupun dari raja-raja tersebut menyambut dan menerima ajakan Nabi Muhammad SAW. Semuanya menolak dengan cara yang beragam. Ada yang menolak dengan baik dan simpati, dan ada pula yang menolak dengan kasar seperti yang dilakukan oleh Raja Ghassan. Ia tidak sekadar menolak, bahkan utusan Nabi Muhammad SAW ia bunuh dengan kejam. Untuk membahas perlakuan Raja Ghassan, Nabi Muhammad SAW menyiapkan 3.000 orang pasukan. Peperangan terjadi di Mu'tah. Pasukan Islam kesulitan menghadapi tentara Raja Ghassan yang dibantu oleh Romawi. Beberapa orang pasukan Muslim gugur sebagai syuhada dalam pertempuran itu. Melihat kenyataan ini, kemudian komandan pasukan Khalid bin Walid menarik pasukannya dan kembali ke Madinah. Lanjut, Val. 3. Penaklukan Mekah. Pada tahun ke-6 Hijriah, ketika haji telah disyariatkan, Nabi Muhammad SAW dengan 1.000 orang kaum muslimin berangkat ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Namun saat di Hubaidah, Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin tertahan dan tidak boleh masuk ke Mekah. Akhirnya dibuatlah perjanjian Hudaibiyah yang berisi: A. Kaum muslimin tidak boleh mengunjungi Ka'bah pada tahun ini dan ditangguhkan sampai tahun depan. B. Lama kunjungan dibatasi sampai 3 hari saja. C.
kaum muslimin wajib mengembalikan orang-orang Mekah yang melarikan diri ke Madinah. Sebaliknya, pihak Quraisy menolak untuk mengembalikan orang-orang Madinah yang kembali ke Mekah. Selama 10 tahun dilakukan gencatan senjata antara masyarakat Madinah dan Mekah. Dan tiap kabilah yang ingin masuk ke dalam persekutuan kaum Quraisy atau kaum muslimin bebas melakukannya tanpa mendapat rintangan. Dengan adanya perjanjian ini, harapan untuk mengambil alih Ka'bah dan menguasai Mekah kembali terbuka. Ada dua faktor yang mendorong Nabi Muhammad SAW untuk menguasai Mekah. Yang pertama, Mekah adalah pusat keagamaan bangsa Arab. Bila Mekah dapat dikuasai, penyebaran Islam ke seluruh jazirah Arab akan dapat dilakukan. Yang kedua, orang-orang Quraisy adalah orang-orang yang mempunyai kekuasaan dan pengaruh yang besar. Dengan dikuasainya Mekah, kemungkinan besar orang-orang Quraisy yang merupakan suku Nabi Muhammad SAW sendiri akan memeluk Islam. Dengan Islamnya orang-orang Quraisy, Islam akan mendapat dukungan yang besar. Setahun kemudian, Nabi Muhammad SAW bersama kaum muslimin melaksanakan ibadah haji sesuai dengan perjanjian. Dalam kesempatan ini, banyak penduduk Mekah yang masuk Islam karena melihat kemajuan yang diperoleh penduduk Madinah. 2 tahun perjanjian Hudaibiyah berlangsung, dakwah Islam telah menjangkau seluruh jazirah Arab dan mendapat tanggapan positif. Prestasi ini, menurut orang Quraisy, dikarenakan adanya perjanjian Hudaibiyah. Oleh karena itu, secara sepihak mereka membatalkan perjanjian tersebut. Nabi Muhammad SAW segera berangkat ke Mekah dengan 10.000 orang tentara. Tanpa kesulitan, Nabi Muhammad SAW dan pasukannya memasuki Mekah dan berhala-hala di semua sudut negeri dihancurkan. Setelah itu, Nabi Muhammad SAW berkhutbah memberikan pengampunan bagi orang-orang Quraisy. Dalam khutbah itu, Nabi SAW menyatakan, siapa yang menyarukan pedangnya, ia akan aman. Siapa yang masuk ke Masjidil Haram, ia akan aman. Dan siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, ia juga akan aman. Setelah khutbah itu, penduduk Mekah datang berbondong-bondong dan menyatakan dirinya sebagai Muslim. Dan yang terakhir, sejak peristiwa itu, Mekah berada di bawah kekuasaan Nabi Muhammad SAW. Keislaman penduduk Mekah memberikan pengaruh yang sangat besar kepada suku-suku di berbagai pelosok Arab. Oleh karena itu, pada tahun ke-9 dan ke-10 Hijriah atau 630 sampai 631 Masehi, Nabi Muhammad SAW menerima berbagai delegasi suku-suku Arab sehingga tahun itu disebut dengan tahun perutusan. Sejak saat itu, peperangan antar suku telah berubah menjadi saudara, seagama, dan persatuan Arab pun terwujud. Nabi Muhammad SAW kembali ke Madinah. Ia mengatur organisasi masyarakat Arab yang telah memeluk agama Islam. Petugas keamanan dan para dai dikirim ke daerah-daerah untuk mengajarkan Islam, mengatur peradilan, dan memungut zakat. 2 bulan kemudian, Nabi SAW jatuh sakit, dan pada 12 Rabiul Awal 11 Hijriah bertepatan dengan 8 Juni 632 Masehi, ia wafat di rumah istrinya Aisyah. Sekian penjelasan dari kami. Kami mohon maaf jikalau terdapat kekurangan dalam penyampaian dan materi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari kelas 10E. Bagaimana teman-teman? Ada yang mau menanggapi dari presentasi mereka? Silahkan. Novel, presentasinya matiin aja. Teman-teman, ada yang mau menanggapi? Bagaimana, Nat? Ada yang mau menambahkan?
Jadi sudah cukup jelas ya semuanya dari pembahasan ini tadi. Bagaimana? Sudah jelas apa belum? Ini sejarah. Jadi sejarah itu kita tidak bisa mengada-ada karena ya sudah sejarah itu sudah terjadi. Jadi kejadiannya seperti itu. Jadi nggak bisa mengada-ada lagi. Dari bab yang kita bahas ini tadi tentang perjuangan Rasulullah ketika di Madinah. Di awal tadi sudah disebutkan juga ya. Intinya yang membaca pun enak. Jadi kemungkinan yang mendengar pun cepat tanggap gitu ya. Jelas, membacanya juga jelas, nadanya juga bagus. Jadi mudah dimengerti ya. Gimana? Gimana Nak? Adakah yang sekiranya belum paham biar diulang lagi? Mumpung saat ini masih ada di mereka. Jadi di awal tadi kan sudah dijelaskan juga awal mula Nabi itu hijrah ke Madinah. Alasannya juga sudah ada. Kemudian yang bagian B tadi adalah substansi dakwah Nabi Muhammad yang ada di Madinah. Yang pertama adalah membina persaudaraan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Jadi antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin di situ dipersatukan. Kemudian yang itu Nabi Muhammad membuat perjanjian dengan kaum Yahudi, bisa kalian pahami juga di situ ya, bahwa di sini Nabi Muhammad kan tidak memaksakan kehendaknya, tidak memaksakan untuk memeluk agama Islam kan gitu ya. Jadi kalian bisa memahami sendiri. Begitulah Nabi Muhammad itu menghormati orang yang di situ tidak, ibaratnya tidak seiman dengan beliau. Kemudian yang kedua itu di situ kan membentuk masyarakat yang berlandaskan ajaran Islam. Lambat laun kan gitu. Jadi tidak dipaksakan, dikenalkan dulu gitu. Untuk yang pertama kan bebas memeluk agama di situ. Jadi diberikan kebebasan. Kemudian Nabi Muhammad juga mengenalkan atau memberikan contoh di situ mulai dari adzan ketika datang waktu sholat, adzan, kemudian sholatnya, kemudian zakat dan puasanya hampir sama dengan rukun Islam ya, diperkenalkan mulai dari situ. Jadi adzan itu diperkenalkan karena waktu sholat telah tiba kan gitu ya. Adzan itu tanda bahwa waktu sholat telah tiba. Sedangkan komat ya, kalau komat itu tandanya berarti sholat akan dimulai. Iya apa tidak? Iya apa tidak Nak? Itulah perbedaan antara adzan dan iqomah. Jadi kalian harus bisa membedakan apa itu adzan, apa itu iqomah. Kalau
adzan itu kan 2 kali, kalau iqomah itu 1 kali ya, 1 kali, lafadznya 1 kali. Di situ ada qad qomatis shalah. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qomatis shalah, qad qomatis shalah. Di situ kan ada 2 kali. Salat akan dimulai. Makanya kalau ada iqomah itu kalian harus siap-siap berdiri. Jangan iqomah masih ngobrol saja, itu tidak diperbolehkan. Alangkah baiknya apabila sudah mendengar iqomah maka kita harus siap-siap berdiri karena di situ sholat akan segera dilaksanakan. Itu mengenai adzan dan iqomah harus bisa membedakan ya. Oke, kemudian sholat, diperkenalkan sholat, kemudian zakat. Apa fungsi dari zakat itu? Kemudian puasa. Jadi dari situ kan akan mengerti manfaatnya, tujuannya seperti apa. Oh iya, di dalam buku itu juga sudah ada lafadz adzan. Jadi kalian bisa memahaminya sendiri. Adzan, lafadz adzan semuanya sudah hafal kan bagi laki-laki itu? Karena adzan itu diwajibkan untuk kaum laki-laki saja. Kalau perempuan cukup iqomah saja. Hafal ya, semuanya bisa kan adzan? Insyaallah, Bu. Alhamdulillah. Insyaallah. Semuanya bisa, harus bisa. Yang belum terbiasa adzan misalkan, ya haruslah berlatih. Kalau nggak berlatih sekarang, kapan lagi? Nanti sewaktu-waktu disuruh adzan, maka kebingungan. Ya, jadi dilatih sendiri. Kemudian yang ketiga dari membentuk masyarakat yang berlandaskan Islam, prinsip-prinsip kemanusiaan di situ. Sebenarnya sudah jelas sih dari yang disampaikan teman-teman tadi, walaupun tidak dijelaskan, tapi dari bacaannya itu sudah jelas karena enak didengar. Kemudian yang nomor 3-nya adalah mengajarkan pendidikan politik, ekonomi, dan sosial, tidak terlepas dari duniawi sendiri ya. Dari yang pertama tadi membina persaudaraan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Kemudian yang kedua adalah membentuk masyarakat yang berlandaskan ajaran Islam. Jadi membentuk masyarakat yang berlandaskan ajaran Islam dimulai dari awal. Yang sebelumnya tidak tahu maka diperkenalkan dari awal. Kemudian yang ketiganya adalah mengajarkan pendidikan politik, ekonomi, dan sosial. Tidak terlepaskan dari duniawi sendiri. Itu Nabi Muhammad mengajarkan seperti itu. Kemudian untuk yang ketiganya yaitu strategi dakwah Nabi di Madinah. Di situ tadi juga sudah dijelaskan semua ya. Mulai dasar-dasarnya, dasar-dasar kehidupan bermasyarakat di situ. Dari apa? Yang pertama yaitu membangun masjid. Jadi fungsinya masjid di situ pertama kali dibangun oleh Nabi Muhammad kan banyak. Tidak cuma untuk beribadah, tapi di situ juga untuk tempat bermusyawarah antara kaum muslimin. Kemudian yang kedua adalah membangun ukhuwah Islamiyah. Ya seperti yang tadi, mempersatukan antara kaum Ansor sama kaum Muhajirin. Kemudian jadi di dalam Nabi Muhammad di dalam apa itu mempersatukan kaum Ansar sama kaum Muhajirin itu tidak. Jadi intinya tidak gini aja, yang namanya saudara itu tidak cuma yang sedarah, tidak. Tapi sesama muslim itu juga termasuk saudara. Kemudian yang nomor 3 yang harus kalian pahami juga, menjalin persahabatan dengan pihak-pihak lain yang di situ misalkan tidak seiman dengan
tidak seiman dengan beliau waktu itu, dengan non-muslim juga dilakukan. Sampai di situ ada dikenal dengan piagam Madinah, yang di situ intinya menjalin hubungan antara Nabi Muhammad dengan orang Yahudi yang di situ masih menganut agama nenek moyangnya, yaitu apa? Menyembah berhala. Sampai akhirnya terjadi peperangan mulai dari perang Badar, perang Uhud, perang Kandak, perang Hunain, sampai perang Tabuk. Perang Tabuk itu adalah perang yang terakhir yang diikuti oleh Nabi Muhammad. Sedangkan perang Badar itu adalah perang pertama kali. Jadi kalian harus bisa memahami antara perang satu sama perang yang lainnya. Jadi kalau perang Badar itu adalah perang pertama kali dalam sejarah Islam, yang terjadi di tanggal 8 Ramadan itu tahun kedua Hijriah. Dan di situ dimenangkan oleh Nabi Muhammad. Kalau perang Tabuk itu adalah perang yang terakhir kali diikuti oleh Nabi Muhammad. Kemudian dari strategi dakwah Nabi di Madinah, yang pertama adalah meletakkan dasar-dasar kehidupan masyarakat mulai dari membangun masjid tadi. Untuk yang keduanya adalah surat Nabi Muhammad kepada para raja. Kemudian yang ketiganya adalah penaklukan Mekah, yang di situ ada perjanjian Hudaybiyah. Kenapa terjadi perjanjian Hudaybiyah? Di situ kan ada alasannya, karena Nabi Muhammad beserta pengikutnya tidak boleh masuk ke Mekah, maka di situ boleh masuk asalkan itu tadi dengan adanya perjanjian Hudaybiyah tadi ya, yang tadi juga sudah diterangkan. Kemudian di akhir tadi juga ada istilah tahun perutusan. Jadi tahun perutusan tadi apa? Yang seperti itu yang harus kalian garis bawahi. Bagaimana? Masih ada yang sekiranya belum jelas, Pak? Jawab dong kalau Ibu nanya. Alhamdulillah. Jawab dong. Alhamdulillah, kalau sudah paham, intinya yang namanya sejarah itu kita harus mempelajarinya, setidaknya kita harus membaca, karena sejarah itu sudah intinya wis paten gitu ya, paten gitu namanya sejarah. Kita tidak bisa mencari-cari novel yang Jadi untuk yang presentasi tadi, siapa yang presentasi tadi tolong di chat sama Ibu ya, nama anaknya, berapa kelompoknya, jangan sampai lupa. Ya, Kamil ya, tolong disampaikan. Kamil? Iya Bu, siap Bu. Oke, tolong disampaikan ya tadi. Ahmad siapa ya? Oke lah nak, pokoknya dari kelas 2 ya Allah, kelas 10 tadi siapa yang presentasi beserta teman-temannya tolong nanti disampaikan ke Ibu.
Terima kasih untuk kelas 10E, presentasinya luar biasa. Bisa dipahami oleh semua teman-teman semua. Mana itu tentang sejarah lagi. Jadi sudah bisa dipahami ya dari apa yang disampaikan oleh teman-temanmu dan Ibu tambahkan sedikit itu tadi. Berarti dari awal sampai akhir itu sudah bisa diambil kesimpulan ya, bagaimana kita mengambil kisah tersebut. Penerapan sikap apa yang harus kita lakukan dari sejarah perjuangan Nabi Muhammad ketika di Madinah. Sudah bisa ya berarti? Oke, kalau sudah bisa berarti ada tugas satu. Satu aja, cukup satu aja. Wahyu ketawa nih. Ibu kasih tugas. Kan hasil dari apa yang kamu apa yang kamu dengarkan untuk hari ini, hasilnya harus kamu tuliskan gitu. Pertanyaannya simple aja. Jadi setelah kamu mempelajari perjuangan dakwah Nabi Muhammad yang ada di Madinah, sikap apa saja yang harus dicontoh atau diteladani dari perjuangan tersebut? Baik dari kaum Ansor maupun kaum Muhajirin. Itu pertanyaannya. Ibu nggak sulit ngasih pertanyaan, jadi itu saja sih. Jadi pertanyaannya, Ibu ulang sekali lagi. Dari kita mempelajari perjuangan dakwah Nabi Muhammad yang ada di Madinah tersebut, sikap apa yang harus kita contoh atau diteladani dari perjuangan Nabi Muhammad yang ada di Madinah, baik dari kaum Ansor maupun dari kaum Muhajirin. Menurut kalian. Dan itu silahkan dijawab, kemudian siap-siap difoto dan dikirim ke Gavi. Silahkan dijawab, nak. Nanti tinggal foto, habis itu kirim di Gavi. Ibu share nanti tugasnya. Jawab sekarang aja, jadi biar tidak jadi hutang kalian. Monggo dipersilahkan megang pulpennya, tulis di buku tulis. Korek gitu ya. Kalian jawab, Ibu share tugasnya di Gavi.
Anak-anak, tugas sudah Ibu share di Gave. Jadi siapa yang sudah boleh segera diserahkan. Nggak usah nunggu nanti malam. Terima kasih Safira Anastasia sudah diserahkan. Dari jawaban Safira Anastasia, nomor 8 Ibu suka. Mana anaknya nih? Safira Anastasia dari kelas 10 F. Safira. Terima kasih kembali, Bu. Kok chat sih? Mbok ngomong aja. Langsung Ibu kasih nilai. Tunggu ya Safira. Nyampe belum? Safira. Jadi seperti itu naklah, kalau misalkan ada tugas sekiranya kalian mampu untuk menjawab langsung, itu langsung aja. Jadi biar tidak membebani kalian. Dan Ibu ngasih tugasnya juga seperti itu, 1 nomor gitu aja. Intinya kalian paham enggak gitu aja. Ibu enggak ngasih yang di situ membebani kalian, enggak mau sih sebenarnya yang kayak itu. Terima kasih dari kelas berapa ini? Akil Kuranta, Arya Bayu, Ciko Zaki. Ciko Zaki, Ibu lihat dulu. C ya itu. Wah, ini kalau si Ciko ini jawabannya laki banget gitu ya. Terima kasih Ciko. Ya, Bu. Siap-siap. Siap-siap. Nilai Ibu kirim. Oke Ciko, sudah nyampe belum Ko? Udah, Bu. Makasih, Bu. Arya Bayu. Rela. Oke, namanya Rela itu kan saking apanya ya? Dari Arya Bayu. Terima kasih jawabannya Mas Arya. Ibu kasih nilai. Jadi nilai yang ada di Gave yang Ibu kirimkan ke kalian itu nggak sama dengan nilai yang ada di Ibu loh ya.
Akil. Terima kasih Akil, tulisanmu kecil-kecil banget. Pantang semangat tidak. Oh, tidak menyerah. Oke, terima kasih Akil. Akil Kuranta yang tadi Ibu panggil juga ya, Akil? Ya, Bu. Berarti kalau misalkan Ibu panggil secara tiba-tiba siapapun itu tanpa Ibu melihat daftar nama, berarti ya berarti namamu itu nggak asing di Ibu gitu ya. Tapi biasanya malah gak seneng loh anak-anak nih kalau dipanggil sewaktu-waktu. Iya apa enggak? Iya apa iya? Tergantung keadaan. Ibu nih ngaget-ngageti aja gitu. Yang lainnya menyusul sudah ada Aisyah Anis Mazaya sama Muhammad Nafal Fikrian untuk kelas 10C. Yang lain belum Ibu lihat ya, sabar ya. Berarti yang lain segera aja difoto kemudian diserahkan ya. Jawabannya cukup simpel sesuai dengan apa yang kamu tangkap tadi. Demikian untuk hari ini yang bisa Ibu sampaikan. Ada kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Kita lanjut minggu depan dengan yang lebih bahagia dan lebih semangat lagi. Ya, oke. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.